Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam renungan Grace Kasih Karunia 5 menit dengan judul Tuhan yang menutup mulut singa. Daniel pasal 6 ayat 23b berkata, maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena Daniel percaya kepada Allahnya. Daniel dalam kitab Perjanjian Lama adalah contoh yang bagus mengenai seseorang yang memusatkan pikirannya pada cinta kasihnya Tuhan kepadanya dan mengalami kelepasan dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Daniel mendapatkan banyak kemurahan dari Raja Darius, sehingga pejabat yang lain mencari cara apapun untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi sekuat apapun mereka berusaha, yang mereka temukan hanyalah bahwa Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan pada Daniel. Satu-satunya jerat yang dapat mereka pasang atau tuduhkan kepada raja adalah kesetiaan Daniel kepada Tuhannya. Sungguh tudingan yang sangat mulia. Mereka mengamati dengan seksama Daniel selalu naik ke kamar atas 3 kali sehari, berlutut dan dengan jendela terbuka mengarah kiblat Yerusalem, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Para pejabat tersebut memperdaya raja agar bersedia menandatangani sebuah undang-undang yang menyatakan dalam 30 hari tidak boleh ada seorang pun yang berdoa pada yang lain, dewa atau manusia, selain kepada Raja Darius. Jika ada yang melanggar undang-undang ini, maka sebagai hukumannya akan dilempar ke gua singa. Mereka tahu pasti Daniel tidak akan berhenti berdoa pada Tuhannya. Dan benar, walaupun Daniel telah mendengar undang-undang tersebut, Daniel tetap naik ke kamarnya untuk berdoa seperti biasa sehari 3 kali, mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Para pejabat yang pergi ke rumah Daniel menangkap basah saat ia sedang berdoa, lalu menghadap Raja Darius. Mereka memberitahukan raja bahwa Daniel melanggar undang-undang dan melawan raja. Saat raja mendengar tuduhan itu, Alkitab berkata, sangat sedihlah raja. Bukan karena perbuatan Daniel, tapi karena perbuatannya sendiri. Karena ia sangat mengasihi Daniel, raja mencari cara untuk menyelamatkan Daniel. Namun undang-undang yang telah ditetapkan tidak dapat ditarik. Raja dengan terpaksa karena tidak punya pilihan lain, memerintahkan agar Daniel dilempar ke gua singa. Raja sangat khawatir sehingga malam itu dia tidak dapat makan dan tidur. Keesokan harinya pagi-pagi benar, raja bergegas ke gua singa. Dan ketika raja sampai dekat gua itu, berserulah raja kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah raja kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kusembah, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dengan sayu, dengan sedih. Lalu saudaraku, ada kabar yang mengagetkan, ada suara yang mengejutkan raja. Daniel berkata kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi juga aku tak bersalah di hadapan tuanku, ya raja. Aku tidak melakukan satupun kejahatan kepada raja. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka-luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Tuhan Allahnya. Sekarang setelah makin memahami Mazmur 91, kita dapat melihat banyak isi dari Mazmur tersebut yang terdapat dalam cerita tentang Daniel ini. Daniel adalah seorang yang setiap hari duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di bawah naungan sayapnya, Daniel mendekatkan hatinya kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan 3 kali sehari. Kita juga melihat malaikat melindungi Daniel, dan Daniel mempunyai otoritas atas singa-singa yang kelaparan. Berada sangat dekat dengannya, tapi singa-singa tak ngapa-ngapain. Dan faktanya, Daniel tidak terluka sedikit pun setelah dikunci di gua penuh singa yang lapar semalam-malaman. Sebaliknya, ketika Raja Darius kemudian memerintahkan agar para pejabat yang bersekongkol memusuhi Daniel
dilemparkan ke gua singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Sungguh, Tuhan telah menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan Daniel. Dan kita juga adalah miliknya. Dia juga adalah Tuhan, kubu pertahanan dan perlindungan kita. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Katakan, Bapa, terima kasih karena melalui cerita Daniel, Engkau menunjukkan betapa baik dan setianya Engkau. Aku berterima kasih karena menyadari betapa besar kasih-Mu padaku. Dan Engkau menjadi pelindung dan pembebasku. Apapun yang mengancamku, aku yakin aku akan berjalan keluar tanpa luka sedikit pun dari setiap ancaman dan mara bahaya. Dalam nama Yesus, amin. God bless you. Shalom.